Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Sukma Septiana di podcast pameran lukisan yang diselenggarakan di IOM Suite Mataram dengan tema Bring Back Memories. Nah, sekarang kita lagi sama salah satu perupa nih. Yuk kita kenalan. Nama saya Oji, saya dari Lombok Tengah, Batu Kulian Utara. Saya dari komunitas Sakar. Nah, teman-teman, sekarang kita lagi sama Pak Oji nih. Yuk kita ulik lebih dalam kehidupan seorang pelukis itu seperti apa sih? Nah, Pak Oji, apa yang pertama kali menginspirasi Bapak memulai melukis? Yang menginspirasi sih sebenarnya dari hinaan dosen sih. Karena saya dari awal kuliah dulu saya nggak tahu apa itu seni rupa dan lain-lain. Cuma karena dihina dosen itu yang membuat saya semangat untuk melukis seperti itu. Nah, Pak Oji, bagaimana perjalanan Bapak dimulai di dunia seni lukis? Ada nggak satu momen yang paling Bapak ingat? Jadi momen yang paling saya ingat itu ketika dulu waktu mata kuliah gambar bentuk, gambar saya itu dihina-hina dosen, kamu nggak bisa gambar, kamu cuma menang gaya doang. Itu yang buat saya berpikir untuk mulai melukis lebih serius lah. Gimana nih teknik dan gaya lukis Bapak bisa berkembang sejak pertama kali Bapak memulai? Jadi di awal-awal itu dari tahun 2011 itu saya masih main pensil, main drawing, main ilustrasi gitu. Lama sih, dari sejak 2011 sampai ya sekitar tahun 16-17 saya mulai main kanvas dan mencoba untuk menekuni pop art. Pada waktu itu sedang naik daun di tahun itu. Jadi ya sekarang sampai otomatis sampai sekarang itu mempengaruhi karya saya sih, dari ilustrasi, pop art, terus ya sampai sekarang gitu. Nah, Pak Oji, apa nih yang Bapak mau sampaikan atau ungkapkan melalui karya seni Bapak dalam tampilan di pameran kita? Kebanyakan dari karya-karya saya sih ya, terutama yang di pameran ini, itu menceritakan tentang perjalanan hidup saya sih, bagaimana saya menyikapi hidup, bagaimana cara saya menyikapi perjalanan hidup saya seperti apa, bagaimana saya merasa, cuma itu aja. Bagaimana Pak Bapak memaknai tema Bring Back Memories dalam karya Bapak? Jadi yang dipamerkan di IOM itu karya saya itu ada dua. Yang satu judulnya Nyang itu maksudnya mengingat kilas balik dari kejadian-kejadian sudah pernah terjadi, terus tapi menolak gitu keadaan itu, menolak takdir gitu kan, memvisualisasikan keadaan yang menolak takdir. Itu aja sih, ekspresi muka seseorang yang menolak takdir. Karya saya yang kedua itu imperfect. Jadi maksudnya itu terkadang di tengah-tengah sosial kita sih, di tengah-tengah sosial itu terkadang kita insecure dengan ketidaksempurnaan. Padahal di zaman yang serba sangat keren ini, justru ketidaksempurnaan itu dipandang menjadi sesuatu yang sempurna. Karena di dalam ketidaksempurnaan itu pasti di sana pasti ada nilai-nilai keunikan dan estetik yang terutama. Nah, Pak Oji, bagaimana pendapat Bapak tentang pergelaran pameran lukisan Bring Back Memories yang dilaksanakan di IOM Suite Mataram pada saat ini? Ya, pendapat saya tentang pameran ini itu sangat wow gitu, karena terbukanya ruang-ruang alternatif baru seperti ini, itu kemungkinan terjadi ekosistem seni rupa di ITB umumnya itu sedang baik-baik saja gitu, sedang terbangun dengan sangat-sangat jos seperti itu. Pak Oji, ada nggak tempat khusus untuk Bapak mencari inspirasi sebelum memulai melukis? Tempat mencari inspirasi yang pastinya kalau saya itu di rumah ya. Saya lebih banyak mengerjakan aktivitas di rumah. Tempat paling syahdu, tempat paling enak buat seks, tempat enak buat berkarya itu ya tetap di rumah. Apa nih Pak rutinitas khusus yang dilakukan sebelum memulai melukis? Ngopi, merokok, sholat dulu, terus ngaji dulu mungkin, untuk mendapatkan inspirasi yang keren dari Tuhan yang Maha. Oke. Pak
Oji, apa nih tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dalam berkarir di dunia seni lukis dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan ya, kalau tantangan itu saya rasa nggak ada ya. Selagi bahan dan alat ada, pasti ide itu akan ada. Bagi saya, ketersediaan alat dan bahan itu faktor nomor satu. Selepasnya itu udah ngawur aja, ide itu bebas. Apa ada nggak seniman lain atau pelukis lain yang mempengaruhi atau menginspirasi Bapak dalam gaya dan pendekatan lukisan Bapak? Mengapa? Yang mempengaruhi karya saya itu banyak sekali. Dari seniman-seniman yang sudah terkenal dari zaman Renaissance sampai zaman Persagi, itu banyak sekali sih yang mempengaruhi. Terutama sekarang yang mempengaruhi saya itu sekarang dari circle saya sih. Sekarang circle saya lagi karya-karya cenderung abstrak. Nah sekarang saya bagaimana memaknai karya saya ke dalam bentuk abstrak. Pak Oji, bagaimana Bapak menilai kesuksesan dalam seni lukis? Apakah definisi sukses itu berubah seiring berjalannya waktu? Sebentar dulu, sukses ini sangat relatif ya. Menurut Abu tentu benar-benar, tapi menurut saya itu sukses itu selama dalam proses pengkaryaan tidak diganggu anak, tidak diganggu istri, itu buat saya udah sukses sekali itu. Teman-teman, kita ke pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup podcast kita pada sore hari ini. Pak Oji, ada nggak pesan yang ingin Bapak sampaikan sebagai seorang seniman untuk seluruh pemuda di Nusa Tenggara Barat dalam pengembangan seni rupa? Pesan, sebenarnya saya berpikir kalau ini siapa saya gitu yang akan memberikan pesan ini, saya bukan siapa-siapa loh. Maksudnya sesampah-sampahnya saya tidak akan memberikan pesan ke anak-anak muda siapa saya gitu. Cuma aja sih, saya nggak akan kasih pesan-pesan apa-apa. Nah teman-teman, itu tadi nih kehidupan seorang pelukis itu seperti apa yang udah kita ketahui bersama. Semoga dapat menginspirasi. Saya Sukma Septiana dan Pak Oji pamit undur diri. See you next time.